Baik, kita hari ini sesi tanya jawab. Tadi Ibu bertanya bagaimana cara mengkodo. Yang pertama, hukum mengkodo dulu ingin kita dudukkan. Jumhur ulama sepakat, apalagi 4 mazhab, tentang mengkodo itu adalah wajib. Karena Rasul sendiri pernah terlambat dalam satu sholat, habis waktu sholat itu masuk pada waktu lain, lalu dia mengerjakannya, menggantinya. Jadi para ulama berkata, kalau satu waktu aja Rasul menggantinya, apalagi minggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu. Jadi teknis Ibu, kerjakan sholat kita, umpamanya hari ini zuhur, yang paling bagus itu mengkodo itu begini. Hari ini tadi sudah sholat zuhur, sudah sholat zuhur, selesai sholat zuhur kita sholat sunat, ba'diyah, lalu berdiri lagi, niat kodoan, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Mau pakai mustaqbilal kiblati boleh. Kodoan lillahi ta'ala, bukan adaan. Jadi adaan itu artinya cash, tunai, sedang berlangsung, kira gitu. Live, adaan itu sedang berlangsung, artinya tunai ya. Cash dikerjakan maksud saya ya. Itu diganti dengan kodoan. Adaan itu diganti dengan kodoan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi kerjakan sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa. Lalu kemudian selesai, habis. Nanti asar, selesai sholat asar kita, ganti lagi. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat asar 4 rakaat qada'an lillahi ta'ala. Jadi asar 4 rakaat. Jadi adapun orang berkata tentang adanya dalil tidak ada sholat sesudah sholat asar, itu untuk sholat sunat. Sholat mengganti boleh, mengganti. Sholat fardu, fardu yang setingkat fardu dia boleh, seperti fardu kifayah. Ada orang mati meninggal, Jim, tiba-tiba disolatkan waktu asar, kan fardu kifayah itu. Sudah Boleh. asar ya. Iya. Nah artinya sholat itu boleh dilakukan, bahkan jam pagi, baik. Begitu juga sholat maghrib. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Qada'. 3 rakaat. Sampai kapan ini selesainya Pak Ustaz? Sampai yakin di hati itu sudah lunas hutang. Membuat catatan boleh. Setahun itu boleh buat catatan, ini udah, hari ini udah. Setahun. Kira-kira ada kira-kira setahun kita tinggalkan, setahun itu ganti. Yang paling tahu itu hati kita. Karena hati itu tak pernah dusta ya. Dia selalu didustai. Baik, silakan yang lain. Bapak apa? Tadi mau tanya. Kalau hilang. Baik, sementara menunggu pertanyaan berikut, saya ingin terangkan tentang ada 3 macam jenis sunnah. Kalau dalam pembahasan saat ini yang paling keren bahasanya itu 3 macam pembagian hadis. 3 macam hadis. Dikenal dengan takriri. Hadis kauliyah. Kauliyah itu yang pertama, hadis kauliyah ini perkataan Rasul atau sabda Rasul di dalamnya tentang penetapan ilmu hukum, syariat, ibadah. Nah, itu dia. Artinya secara umum kauliyah ini perkataan Rasul. Rasul berkata tentang sesuatu, maka itu menjadi kauli, hadis kauliyah. Hadis ini ada juga yang fi'liyah. Fi'liyah ini perbuatan Rasul. Terkadang Rasul melakukan sesuatu itu tidak berkata-kata, dia buatnya aja. Perbuatan Rasul itu menjadi hadis, menjadi satu sandaran hukum yang bisa untuk dilakukan oleh orang banyak. Karena yang dilakukan Rasul itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian ada juga hadis ini takririyah. Takriri ini persetujuan, ketetapan. Mau dibuat ketetapan atas diamnya sahabat melakukan sesuatu, Rasul mendengarnya atau Rasul melihatnya, tapi Rasul diam. Tapi semua kelakuan itu sampai kepada Rasul. Gitu dia. Diamnya Rasul terhadap sesuatu, perbuatan sahabat, pekerjaan sahabat, didiamkan Rasul, itu menjadi takriri, menjadi satu persetujuan
satu hadis yang menjadi rujukan. Itu deh ya. Baik. Ini gunanya apa? Supaya kita tidak sempit dalam memahami hadis. Jangan sampai nanti kita pikir hadis itu perkataan Rasul aja. Udah. Asal perkataan Rasul itu hadis. Artinya sahabat yang melakukan tidak atau gawat. Itu kan banyak. Tidak dibuat Rasul. Kalau tidak dibuat Rasul, sesat. Kan tak betul itu. Kalau dia belajar ilmu hadis, dia akan paham itu. Dia tak akan masuk ke wilayah yang angker begini. Ini susah ini membuat masalah hukum ini menjadi masalah kacau dia. Kacau itu artinya bisa gagal hukum kita dalam memahami satu masalah hukum. Nanti kalau dipegang ini aja, kalau tidak dibuat Nabi sesat. Kalau bahasa kerennya bid'ah. Gitu kira-kira ya. Tidak dibuat Nabi bid'ah. Padahal yang dibuat sahabat dan didiamkan oleh Nabi itu adalah hadis. Hadis. Banyak sahabat-sahabat melakukan sesuatu dan Nabi itu diam, gitu ya. Umpamanya Abu Hurairah, dia kalau tidur malam itu tidak pernah meninggalkan zikir sampai 1000 kali. Al-Faruq dah. Ambilnya tali panjang, benang panjang, di simpul-simpulnya itu sampai 1000 simpul, bahkan mungkin lebih dari itu. Dia sebelum tidur malam itu subhanallah, subhanallah, subhanallah 1000 kali. Rasul tak pernah mencontohkan, Rasul tak pernah berkata sesuatu tentang wahai umatku kalau nanti tidur malam bacalah subhanallah, subhanallah atau la ilaha illallah 1000. Kalau capek kali, ngantuk kali, udah separuh aja. Tidak ada itu, tidak ada. Tapi itu dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah. Kalau kita berpegang kepada ini tadi, kalau tidak dibuat Nabi sesat, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, tentu Abu Hurairah ini jadi bid'ah, sesat. Kan kacau, itu sahabat Nabi itu kelasnya itu. Menjadi masuk neraka jadinya posisi ini. Kita memegang posisi ini, kita sudah memasukkan sahabat Abu Hurairah itu ke neraka. Pada sahabat Nabi itu, luar biasa itu. Jadi ini jenis ini adalah takriri. Rasul sampai berita itu kepada Rasul dan Rasul mendiamkannya. Gitu ya. Itu gunanya supaya kita tidak terlalu sempit dalam memahami bahwa hadis itu mesti Rasul yang melakukannya. Mesti Rasul yang membuatnya, melaksanakannya. Baik, itu aja dulu. Ada yang lain pertanyaan?